Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali adik-adik dalam channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan bagian kedua. Dalam video ini nanti adik-adik akan menemukan berbagai bentuk pecahan. Ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah saya post sebelumnya. Baik, untuk memahami konsep yang saya jelaskan ini, tonton video pembelajaran ini sampai selesai ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. 2/3/5 ditambah 0,4 dikurangi 1/4. Nah, untuk menjawab soal ini ada beberapa opsi atau pilihan. Apakah jawabannya dalam bentuk pecahan desimal atau dalam bentuk pecahan biasa atau campuran? Karena dalam soal ini ada 3 bentuk pecahan. 2/3/5 itu pecahan campuran, kemudian 0,4 itu pecahan desimal, kemudian 1/4 itu pecahan biasa. Untuk yang pertama ini, untuk soal nomor 1, saya akan coba merubah jawabannya dalam bentuk pecahan biasa. Maka kita jadikan semuanya dalam bentuk pecahan biasa dulu. 2/3/5 itu pecahan biasanya adalah 13/5. 13-nya didapat dari 2 kali 5 itu 10, kemudian ditambah 3. Ini sudah saya bahas pada postingan saya sebelumnya. Kemudian 0,4 ini bentuk pecahan biasanya adalah karena belakang komanya 1 angka, maka penyebutnya 10/10. Saya ulangi, belakang komanya 1 angka, yaitu hanya ada angka 4, maka penyebutnya 10. Kemudian pembilangnya adalah tinggal komanya dihilangkan saja. 0,4 bisa kita tulis menjadi 4. Jadi 0,4 pecahan biasanya adalah 4/10. Kalau belakang komanya 2 angka, maka penyebutnya menjadi 100. Paham ya? Baiklah, kita lanjutkan. Sehingga bentuk pecahan biasa dari soal ini akan menjadi 13/5 ditambah 4/10 dikurangi 1/4. Coba kita periksa penyebutnya apakah sudah sama. Ternyata belum. Penyebutnya semuanya berbeda, 5, 10, dan 4. Untuk menyamakan penyebut, maka kita harus mencari KPK. KPK dari 5, 10, dan 4. Bagi adik-adik yang sedikit lupa bagaimana cara mencari KPK, bisa menonton video pembelajaran tentang KPK yang saya sematkan dalam kolom deskripsi. KPK dari 5, 10, dan 4 adalah 20. Berarti semua penyebutnya kita rubah menjadi 20. Sehingga 13/5, 5 biar jadi 20, maka dikali 4. Bawah kali 4, atas kali 4. 4/10 supaya menjadi 20 kali 2, atas juga kali 2. Begitu juga dengan 1/4. 4-nya supaya menjadi 20 dikali 5, bawah kali 5, atas kali 5. Setelah kita kalikan, hasilnya 52/20 ditambah 8/20 dikurangi 5/20. Setelah penyebutnya sama, maka bisa kita operasikan untuk pembilangnya. 52 ditambah 8, 60. 60 dikurangi 5,
hasilnya 55/20. Karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebut, maka pecahan ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya adalah dengan membagi 55 dibagi 20. 20 dikali berapa biar hasilnya mendekati 55? Dikali 2. 2 kali 20 hasilnya 40. Sehingga sisanya 15. Bentuk pecahan campurannya adalah 15/20. Kemudian kalau kita perhatikan untuk 15/20 itu bisa kita sederhanakan. Dua angka ini 15 dan 20 itu sama-sama bisa dibagi 5. Maka pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi bilangan yang sama atau dibagi FPB-nya. Dibagi 5, ini hasilnya 23/4. Sehingga jawaban dari soal nomor 1 adalah 23/4. Lanjutkan soal nomor 2. 3,25 dikurangi 1/3/5 ditambah 45%. Nah, kita coba sama dengan nomor 1 tadi, merubah semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Ini 3,25, karena belakang komanya itu 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5, maka penyebutnya 100. Kemudian pembilangnya tinggal komanya dihilangkan saja, menjadi 325. Kemudian 1/3/5 akan menjadi 1 kali 5 itu 5 ditambah 3, jadinya 8/5. Kemudian 45%, tentu saja kalau persen itu berarti per 100, 45/100. Sehingga bentuk pecahan biasanya akan menjadi 325/100 dikurangi 8/5 ditambah 45/100. Kemudian kita periksa apakah penyebutnya sudah sama semua. Belum, ternyata penyebutnya berbeda. Di sini ada 100 dan 5. Maka kita bisa mencari KPK dari 100 dan 5. KPK 100 dan 5 adalah 100. Penyebutnya kita rubah semuanya menjadi bentuk 100. 325/100, 100 kali 1, atas juga kali 1, 8/5, 5-nya dikali 20, atasnya juga dikali 20, 45/100, ini kali 1 kali 1. Hasil perkaliannya 325/100 dikurangi 160/100 ditambah 45/100. Kita operasikan untuk pembilangnya, penyebutnya masih tetap ya. Hasilnya 210/100. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya seperti tadi, tinggal dibagi. 210 dibagi 100. Ini 100 kali berapa biar hasilnya mendekati 210. Kali 2, 2 kali 100, 200, sehingga sisanya 10. Pecahan campurannya 10/100. Ini juga bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 10, sehingga hasil akhirnya 21/10. Kita lanjutkan untuk contoh nomor 3. 5,75 dikurangi 1/8 ditambah 18% sama dengan titik-titik. Untuk soal nomor 3, kita coba
buat jawabannya dalam bentuk pecahan desimal agar contoh soal yang saya sajikan ini lebih bervariasi. Kita rubah semuanya menjadi bentuk pecahan desimal. Untuk yang 5,75 masih tetap 5,75 karena itu pecahan desimal. Kemudian untuk 1/8 kita rubah menjadi bentuk pecahan desimal. Angka 1 yang sebagai bilangan pokok kita simpan, sehingga kita menghitungnya adalah yang 1/8. 1/8 dirubah menjadi bentuk desimal. Cara paling efektif adalah dengan membagi 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 tentu saja tidak bisa, sehingga untuk yang atas kita tulis 0, kalau sudah 0, maka satunya tambahin 0, jadi 10. 10 dibagi 8, ini 1 kali 8, kemudian kita kurangi, sisanya 2 dibagi 8 tidak bisa, tinggal tambahin 0 lagi menjadi 20. 20 dibagi 8, ini 2 dikali 8, 16. 20 dikurangi 16, tersisa 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, tinggal tambahi 0 lagi, 40. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. 0. Sehingga untuk 1/8-nya menjadi 0,125. Karena tadi ada angka 1 yang kita simpan, maka untuk pecahan desimal dari 1/8 adalah 1,125. Untuk angka 0 diganti menjadi angka 1 karena tadi ada simpanan 1. Kemudian untuk yang 18% ini akan menjadi 0,18. Setelah semua kita rubah menjadi bentuk desimal, ini akan menjadi 5,75 dikurangi 1,125 ditambah 0,18 atau 0,18. Kita hitung operasi pengurangan terlebih dahulu. Konsep untuk menghitung pecahan desimal atau mengoperasikan pecahan desimal pada penjumlahan atau pengurangan adalah dengan cara bersusun. Yang harus diperhatikan untuk komanya diluruskan. Nah, komanya diluruskan. Kemudian coba dilihat, di antara angka-angka tersebut yang tidak punya pasangan adalah angka 5, maka bisa kita beri pasangan 0. Jadi semuanya punya pasangan. Kalau sudah punya pasangan semua, tinggal kita kurangkan. Ini hasil pengurangannya 4,625. Sehingga 4,625 ditambah 0,18. Sama seperti tadi, komanya diluruskan. Kemudian yang tidak punya pasangan beri pasangan yaitu 0. Kita jumlahkan hasilnya 4,805. Mungkin adik-adik bertanya-tanya tadi yang 18% bagaimana caranya kok bisa jadi 0,18? Caranya seperti ini. 18% itu artinya 18/100. Nah, cara paling praktis adalah begini. 100 itu nolnya ada 2. Mula-mula kita buat angka 18. Kemudian kita beri koma dengan cara melewati 2 angka dari 18 ini. Kenapa 2 angka? Karena 100 nolnya ada 2. Melewati 2 angka dari belakang. 1, 2. Kita beri koma. Kemudian depannya tinggal diberi 0. Jadinya 0,18.
Kira-kira itu adik-adik untuk materi lanjutan tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami penjelasan dari saya ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.